seperti ini kan sebetulnya dia bisa masuk penjara nih. Karena namanya kan mengumbar kebencian kan. Bisa dong, iyalah. Ya harusnya bisa masuk penjara ini. Harusnya. Kita nanti bisa discuss lah dengan pengacara. Nah, coba kita lihat nanti ya. Nanti jangan kayak si Ganjar mau ngusir Israel dari U20 malah dia yang terusir kan. Nanti si Yani mau ngancam-ngancam nggak taunya dia yang masuk penjara gara-gara ngancam ya kan. Boleh juga dicoba tuh ya. Coba juga dijajal juga nih. Ya kan? Katanya dia kebal hukum sih. Soalnya polisinya backingin dia katanya. Kalau kebal hukumnya itu tadi siapa di belakang dia kan itu. Iya. Soalnya kan berapa kali dilaporin polisi dia nggak bisa ditangkap. Ya kita cari siapa yang memberikan kekebalan itu, Pak. Sama Yudi Mulyana juga dulu pengancaman kan, terus dilaporin polisi juga nggak bisa dimasukkan, nggak bisa, malah disuruh minta maaf Yudi Mulyananya katanya. Jadi misalnya nanti, ya kalau Galarua berani ngelaporin Joseph Paul Zhang, saya siap kata Hani, laporin aja langsung Joseph Paul Zhang ya. Itu, jangan takut. Pak Paul kan bukan di area hukumnya Indonesia, Pak. Yang jelas-jelas kami Galarua. Tapi kalau ditantang, kalau Galarua ditantang laporin saya, bikin laporan, bikin LP-nya langsung. Walaupun percuma, tapi bikin aja gitu loh. Lo boleh saja walaupun percuma. Saya. Halo. Ya, lanjut toh. Ya, saya singkat aja ya sebelum saya tertidur. Ini kembali ke judul ya. Yang pertama, ini mengenai Hani Kristianto ya. Hani, saya pikir saya sama pendapatnya dengan Pak Santi Amer tadi bahwa hal ini perilakunya Hani yang sama-sama kita tahu karena banyak di media sosial ya, suka intimidasi, mengancam-ancam, bahkan sangat mudah mengucapkan halal darah, bunuh. Ini nggak bisa kita biarkan. Galarua sebagai lembaga ya, satu lembaga yang berbadan hukum, saya pikir punya hak dan berkewajiban untuk menertibkan yang seperti ini, ya. Nggak bisa orang dengan mudahnya, dengan gampangnya menyebar-nyebar kebencian, halal darah, bunuh sana, bunuh sini, menyebar di media. Ini nggak membangun karakter bangsa yang baik. Ini merusak karakter generasi muda kita terutama. Ya, nggak bisa kita biarkan. Nah ini bayangkan saja ya, dia mempertontonkan bagaimana dia mempersekusi ya, detik-detik dia mempersekusi tempat orang ya, mendatangi, intimidasi, ya dia pertontonkan dalam bentuk video dan disebarkan. Bayangkan ini nanti akan dicontoh. Cara-cara begini akan dicontoh oleh generasi muda. Betapa rusak nanti bangsa kita kalau ini kita biarkan. Nah, di sisi lain, kita melihat lagi, kebetulan staf admin Galarua sudah mengumpulkan data-data berupa video di dalam YouTube yang dia sebarkan, mulai dari sudah sekian lama ya, beberapa tahun yang lalu video-videonya sudah banyak yang kita kumpul. Di dalam video itu saya juga udah Pak Santi Amer ya sudah lihat juga ya, bagaimana dalam video itu dia menghina kekristenan juga gitu loh. Nah, motif gini kan, dia membuat statement halal darah dan segala macam, ancam dan segala macam, praktek mempersekusi dia pertontonkan seperti apa ya. Ini kan ya yang saya duga ini motifnya kan motif bela agama ya. Artinya dia menganggap orang lain menghina agamanya, menghina imannya.
Sementara di sisi lain, kita juga punya data, kita mengetahui karena tersebar, dia juga menghina kekristenan. Kristen dengan Islam sama saja ya posisinya di dalam negara ini, sesuai dengan konstitusi di negara ini. Nah, punya hak apa dia mempersekusi atau menyebar-nyebar kebencian, ancaman, pembunuhan halal darah, sementara itu standar itu dia nggak pergunakan juga ke yang lain. Jadi standarnya ini nggak dia pergunakan untuk agama yang lain. Jadi ini menurut saya, ini nggak bisa kita biarkan. Ini bukan mendidik bangsa ya, nggak. Ini mengajarkan atau membuat akan menjamurnya orang-orang yang model-model karakter seperti ini. Ya. Jadi saya pikir Balarua punya kewajiban ya, karena kita mencintai bangsa ini, negara ini. Kita nggak mau bangsa kita ini menjadi bangsa yang suka ancam-ancam, bunuh-bunuh. Ya, terlalu berat menurut saya ini dampak yang diakibatkan oleh apa yang dipertontonkan Hani, ya. Yang kedua, sama dengan yang Purwakarta ya, Bupati Purwakarta. Dia mempertontonkan bagaimana dia menyegel satu tempat yang biasa dipergunakan untuk beribadah dengan alasan tidak ada izin. Namun, apakah dia bisa mempertontonkan kepada rakyat Indonesia ini bahwa beberapa gereja, beberapa masjid, banyak masjid di sekitar area tempat ibadah GKPS itu, adakah dia mempertontonkan, oh ini masjid di sekitar sini ada IMB-nya, ada izinnya, ini. Oleh karena itu, rumah ini yang dijadikan ibadah karena belum ada izin, saya segel. Karena yang ini pada punya. Enggak ada, gitu loh. Dia tidak menunjukkan, karena saya sangat yakin bahwa masjid-masjid sekitar rumah ibadah GKPS itu tidak mempunyai IMB. Jadi hampir sama ya, karakter yang dipertontonkan oleh Bupati Purwakarta ini hampir sama dengan karakter yang dipertontonkan oleh Hani Kristianto. Nah, apakah ini kita biarkan? Kalau ini dibiarkan, akan muncul orang-orang yang karakternya hampir sama dan akan semakin banyak dan akan terjadi di mana-mana di Indonesia ini. Jadi saya pikir kita berkewajiban untuk membantu pemerintah menegakkan hukum, menjalankan konstitusi. Ya, itu menurut saya. Itu aja tambahan dari saya, Pak Paul. Terima kasih, Pak. Ini dibacain para Jauti pengancaman. Oke, Pak, saya bacakan ya. Ya. Ancaman melalui media elektronik. Jika pengancaman dilakukan melalui media elektronik, baik media sosial atau media lainnya, aku dapat dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang ITE, YO, pasal 45B, Undang-Undang 19 tahun 2016. Tentuan pasal 45B Undang-Undang 19 tahun 2016 ini menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Jadi buat para apologet, ini ayat ini bisa jadi pegangan kalau misalkan nanti ada yang mendapat ancaman ataupun misalkan intimidasi ataupun persekusi, ini bisa kita gunakan gitu. Itu kira-kira Pak Paul. Ya tentunya dengan inilah ya, mungkin kalau penasehat hukum nanti bisa menjelaskan lebih jauh soal ini gitu. Ini delik aduan atau delik hukum ya? Aduan, Pak. Delik aduan ya? Aduan. Jadi harus yang bersangkutan dong yang laporin ya. Nah, ini dia Pak. Ini kalau ini kan ada pasal yang lain lagi, pasal pengancaman diatur dalam KUHP. Pasal 369. Satu KUHP menerangkan ini ya, tapi ini
umum ya, sifatnya pengancaman ya, bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain cara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi ini model-model pengancaman kayak sama siapa yang tadi pagi Pak, itu siapa ya? Andy itu juga bisa Pak, bisa dikenakan. Bisa ya itu ya. Coba Bisa aja. masuk Pak. Setidaknya sebetulnya gini loh, setidaknya ya Galarua bisa melopori untuk bikin nota keberatan. Karena ini disebar di media sosial. Kita nggak suka Betul. aja pokoknya begini. Ini kan tidak Ya, mendidik betul. ini kan. Betul, Pak. Betul. Karena ini udah masuk di media sosial Pak Paul. Mm-mm. Dan sengaja dia sebarkan. Dan sengaja disebarkan berkali-kali. Betul. Ya. Dan terjadinya berkali-kali. Dan itu kan jadi tidak mendidik. Betul, Pak. Ya kan, apalagi dia dikenal sebagai tokoh Islam. Nah kalau begitu kan seperti ini kan sebetulnya dia bisa masuk penjara nih, karena namanya kan mengumbar kebencian kan. Bisa dong, iyalah. Ya harusnya bisa masuk penjara ini. Harusnya. Kita nanti bisa discuss lah dengan pengacara. Nah coba kita lihat nanti ya. Nanti jangan kayak si Ganjar mau ngusir Israel dari U20 malah dia yang terusir kan. Nanti si Yani mau ngancam-ngancam, nggak taunya dia yang masuk penjara gara-gara ngancam ya kan. Boleh juga dicoba tuh ya. Dicoba juga, dijajal juga nih. Ya kan. Katanya dia kebal hukum sih. Soalnya polisinya backingin dia katanya. Kalau kebal hukumnya itu tadi siapa di belakang dia kan itu. Iya. Soalnya kan berapa kali dilaporin polisi dia nggak bisa ditangkap. Ya kita cari siapa yang memberikan kekebalan itu, Pak. Sama Yudi Mulyana juga dulu pengancaman kan, terus dilaporin polisi juga nggak bisa dimasukkan, nggak bisa, malah disuruh minta maaf Yudi Mulyananya katanya. Nggak bisa, Pak, seperti ini. Bisa-bisa pembunuh-pembunuh pada lahir dari Indonesia ini. Iya, ya gara-gara si Hani Christian ini. Ya iya dong, nggak bisa dong, Pak. Ya kita lihat aja kan, memang Indonesia mau macam apa ya kan. Memang kayak tadi ya, kenapa tadi si Jai Melaneser benar ya. Sebetulnya Soekarno dari awal bukannya salah loh. Bukannya Soekarno salah ya, tetapi para pelaku sejarah ini kemudian dia buta literasi ya. Sama, kenapa? Karena buta literasi. Karena konteksnya kalau zaman dulu Muhammad itu naik onta, ya sekarang nggak boleh naik mobil kan begitu kan. Zaman Muhammad nggak ada musik, nah, sekarang juga nggak boleh main musik. Zaman Muhammad nggak ada ini, sekarang juga nggak boleh kan begitu kan. Nah zaman Soekarno juga sama, zaman Soekarno benci Palestina, sampai sekarang sampai nanti kiamat juga Indonesia kudu benci kudu benci Israel. Nah karena buta literal ya, dia nggak tahu kenapa konteksnya apa waktu itu. Nah, ini sama nih si Hani gini kan, mungkin bunuh karena si Nabi suruh bunuh memang kan. Nabinya si Hani kan memang kan, makanya kan dia jadi basat biadab ngikutin perilakunya. Apelu. Pak Ya. Kita nggak bisa menyalahkan dia Hani sebagai individual. Nyatanya waktu dia Kristen kan dia orang baik. Iya. Nah, karena ajarannya yang bangsat. Ajaran jadi setan itu kita maklumi dong. Ajaran bangsat biadab soalnya kan. Galarua juga bisa ngelaporin saya ya. Bisa, jangan nggak dilaporin. Laporin dong. Kalau memang jadi memang harus ini bikin laporan Galarua perlu kan. Wah, ini si Paul dilaporkan oleh Galarua. Oh, bagus juga. Jadi misalnya nanti ya kalau Galarua berani ngelaporin Joseph Paul Zhang, saya siap kata Hani. Laporin aja langsung Joseph Paul Zhang ya. Itu, jangan takut. Pak Paul kan bukan di area hukumnya Indonesia, Pak. Yang jelas-jelas kami Galarua. Tapi kalau ditantang, kalau Galarua ditantang laporin saya, bikin laporan, bikin LP-nya langsung. Walaupun percuma, tapi bikin aja gitu loh. Lo boleh saja, walaupun percuma mau diapain coba? Apanya? Sia-sia. Dia masih banyak kerjaan, Pak. Lo nggak bikin aja, bikin LP-nya doang kan? Misalnya mereka nantang, kalau berani ngelaporin Joseph Paul Zhang,
Maka saya siap dilapori, maka saya siap masuk penjara misalnya tantang gitu, laporin bikin. Ya Suruh, nggak mungkin diterima polisinya, Dibikin Pak. dong. Enggak Suruh- diterima. suruh laporin saya juga, Pak Pol. Lu laporin, nggak apa-apa. Oh, laporin beneran. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Gua balik genjot habis. tuh. Bedanya kan begini. Saya kan bicara di luar hukum Indonesia. Sedangkan Hani Christian ini bicara di dalam hukum Indonesia Ya, loh. betul. Tepat. Jadi laporin dua-duanya gitu loh. Laporin dua-duanya, jangan takut. Tuh, Kelaro kenapa masih di sana? Ya kalau di sana ya karena kita memang bisanya ngomongnya di sini, di tempat lain nggak bisa, ya kan? Nanti aku sama Pak Pol nyanyi bersama di penjara nyanyi. Nanti kita nyanyi bareng. Nanti kita barbeque sama-sama, barbeque babi. Nih ulat bulu. Ulat bulu. Ini Ferdinand siapa nih Ferdinand? Ulat bulu bukan ini. Ya udah pada jautin aja Pak, pada jautin.